Kepala Raja Jawa tergantung di gerbang istana. Secara mengejutkan, Kepala Raja Jawa tergantung di gerbang istana. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Di sebuah kerajaan kecil di Jawa yang setara dengan kecamatan, terdapat seorang raja bernama Raja Dirgakusuma. Ia memerintah dengan tangan besi dan ketakutan yang melingkupi seluruh kerajaannya. Meski pada awal pemerintahannya ia dihormati dan disegani, kekuasaan yang terus tumbuh membuat Raja Dirga berubah menjadi seorang penguasa kecil yang zalim dan kejam. Kekejamannya tidak mengenal batas. Raja seringkali menjatuhkan hukuman mati kepada rakyat atau prajurit tanpa alasan yang jelas. Hanya karena merasa tidak dihormati, seorang prajurit yang berani menatap matanya dalam sebuah rapat dihukum gantung di alun-alun kerajaan. Ketika seorang pelayan wanita secara tidak sengaja menumpahkan anggur di hadapan Raja Dirga, ia langsung memerintahkan pelayan tersebut untuk dicambuk hingga mati di depan mata keluarganya. Setiap hukuman yang diberikan Raja Dirga selalu dipublikasikan secara besar-besaran. Prajurit dan algojo kerajaan mendapat perintah untuk memastikan bahwa setiap orang melihat kekejaman raja dan takut padanya. Alun-alun kerajaan dipenuhi oleh tiang-tiang gantungan dan alat-alat eksekusi yang digunakan untuk menghabisi nyawa mereka yang tidak disukai raja. Mayat-mayat tergantung di bawah terik matahari, menjadi pengingat bagi rakyat akan nasib yang menanti mereka jika berani melawan kehendak sang raja. Rakyat hidup dalam ketakutan yang mendalam. Setiap hari mereka khawatir bahwa mereka atau keluarga mereka akan menjadi korban berikutnya dari kemurkaan yang tak terduga. Banyak yang tidak berani keluar dari rumah setelah matahari terbenam, karena di malam hari, prajurit-prajurit raja seringkali melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, bahkan jika tuduhan itu sekadar desas-desus. Salah satu kejadian paling mengerikan yang diingat oleh rakyat adalah ketika Raja Dirga memerintahkan eksekusi massal terhadap para prajurit yang gagal memenangkan pertempuran. Tanpa mendengar alasan atau penjelasan, 50 prajurit yang telah berjuang mati-matian di medan perang dipenggal di hadapan keluarganya. Raja mengatakan bahwa kekalahan adalah tanda kesetiaan, dan pengkhianat hanya layak mati. Kekuasaan Raja Dirga yang penuh darah dan ketakutan semakin mengasingkannya dari rakyatnya sendiri. Istana yang megah perlahan-lahan berubah menjadi tempat gelap yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan, di mana tidak ada seorang pun yang merasa aman, bahkan para menterinya sendiri. Namun, meski semua orang takut padanya, bisikan tentang karma dan pembalasan terus terdengar di setiap sudut kota. Rakyat percaya bahwa kekejaman seperti ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh alam semesta. Mereka hanya menunggu kapan kezaliman Raja Dirga akan mendapatkan balasannya. Di tengah kebengisan dan kekuasaan Raja Dirga, ada seorang prajurit bernama Arya Kerta, yang dikenal sebagai salah satu prajurit paling setia dan berani di seluruh kerajaan. Arya pernah menyelamatkan Raja Dirga dalam sebuah pertempuran besar melawan pasukan musuh dari kerajaan tetangga. Ketika Raja hampir tertangkap, Arya tanpa ragu melemparkan dirinya ke tengah medan perang, mengorbankan dirinya untuk memastikan Raja selamat. Karena jasanya yang besar, Arya diangkat sebagai pemimpin prajurit istana dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, di balik kesetiaannya, Arya menjadi korban dari keserakahan dan kecurigaan yang semakin membesar di hati Raja Dirga. Suatu hari, Raja mendengar rumor bahwa ada pengkhianat di antara prajurit istana yang berencana menggulingkan kekuasaannya. Tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, Raja mulai mencurigai siapapun yang berada di dekatnya, termasuk Arya. Karena Arya semakin terkenal dan dicintai oleh rakyat, Raja mulai melihatnya sebagai ancaman potensial. Kesetiaan dan keberanian Arya justru menjadi alasan Raja meragukan loyalitasnya. Pada suatu malam, ada laporan palsu yang sampai ke telinga Raja bahwa Arya terlibat dalam konspirasi untuk merebut tahta. Bukti yang disajikan hanyalah surat palsu yang diselipkan di kamar Arya, yang sebenarnya adalah bagian dari tipu daya oleh para pengkhianat sejati yang ingin menjatuhkan Arya. Tanpa mendengarkan pembelaan atau memberikan kesempatan bagi Arya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Raja Dirga segera menjatuhkan hukuman mati. Pada pagi hari, Arya dipanggil ke istana. Dengan pakaian kebesaran prajurit yang ia kenakan dengan bangga, ia tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Di hadapan seluruh istana, Raja Dirga mengumumkan bahwa Arya telah berkhianat, sebuah tuduhan yang mengejutkan semua orang. Para prajurit yang selama ini berdiri di sisi Arya tidak berani membela, karena mereka tahu kekejaman Raja Dirga yang tak kenal ampun. Arya berlutut di hadapan Raja, memohon keadilan dan bersumpah atas nyawanya bahwa ia tidak pernah berkhianat. Namun,
Raja yang sudah dibutakan oleh kecurigaan dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan, tidak peduli pada kata-kata Arya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Raja Dirga memerintahkan Algojo-nya untuk mengeksekusi prajurit setia itu di tempat. Saat pedang Algojo diangkat, Arya menatap Raja untuk terakhir kali, dengan mata penuh kesedihan dan rasa dikhianati. Tidak ada yang berani menatap atau berbicara. Dengan satu ayunan pedang, nyawa Arya melayang, dan darahnya tercurah di lantai istana yang selama ini ia jaga dengan nyawanya. Kejadian ini menimbulkan gelombang ketakutan di seluruh istana. Jika seorang prajurit seberani dan setia seperti Arya bisa dieksekusi begitu saja, maka tidak ada yang aman dari kemurkaan Raja. Namun, yang tidak disadari oleh Raja Dirga adalah bahwa kematian Arya menjadi awal dari kehancuran dirinya. Rakyat dan prajurit mulai berbisik tentang pembalasan, tentang karma yang pasti akan datang. Tidak ada darah yang tertumpah tanpa balasan, terutama darah seorang yang tidak bersalah. Setelah kematian Arya, prajurit setia yang dihukum mati tanpa keadilan, istana Raja Dirga tidak pernah sama lagi. Kematian Arya meninggalkan jejak mendalam, tidak hanya di hati para prajurit dan rakyat, tetapi juga di seluruh istana. Semua orang diam-diam berbicara tentang ketidakadilan yang telah terjadi. Namun, tak ada yang berani mengungkapkan suara mereka secara terbuka. Mereka hanya bisa meratapi kematian Arya di dalam hati, sementara Raja terus memerintah dengan kekejamannya. Beberapa minggu setelah kematian Arya, terjadi hal-hal aneh di istana. Malam hari di istana mulai terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Setiap malam, prajurit yang berjaga di gerbang mendengar suara langkah berat yang menyeret di lantai, namun ketika mereka melihat, tidak ada seorang pun. Bau anyir darah mulai tercium di sudut-sudut istana, meskipun tidak ada pertempuran atau eksekusi yang baru terjadi. Raja Dirga awalnya tidak memperdulikan hal-hal tersebut, menganggapnya hanya sebagai khayalan orang-orang penakut. Namun, semua berubah pada malam bulan purnama ketika Raja bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Arya berdiri di depan gerbang istana dengan luka di leher, darah mengalir deras dari luka pedang Algojo. Wajah Arya tampak marah, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Arya tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang tajam ke arah Raja Dirga. Raja mencoba berbicara, namun suaranya tertahan. Tiba-tiba Arya mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan menunjuk tepat ke arah Raja, lalu terdengar suara yang bukan berasal dari Arya, tetapi dari kegelapan di sekitarnya. Kutukan akan datang padamu, darah yang tertumpah tanpa keadilan akan menuntut balas. Raja terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski menganggapnya sebagai mimpi buruk biasa, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang jahat sedang menghampirinya. Keesokan harinya, salah satu penasehat kerajaan, seorang tetua bijak yang dikenal dengan kemampuan spiritualnya, datang menghadap Raja. Tetua itu, seorang pria tua dengan wajah keriput namun sorot mata tajam, memperingatkan Raja bahwa kutukan tengah mendekat. Arya adalah prajurit setia yang mati dalam ketidakadilan, dan roh-roh para leluhur tidak akan diam, kata tetua itu. Raja telah membangunkan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Ia akan membayar darah yang ia tumpahkan dengan keadilan dari alam gaib. Raja Dirga, yang keras kepala dan penuh rasa takut kehilangan kekuasaannya, tidak percaya pada omongan tersebut. Ia mengusir tetua itu dari istana, menuduhnya membawa desas-desus tak berdasar dan mencoba menabur ketakutan. Namun, kutukan itu telah mulai bekerja. Malam berikutnya, Raja kembali dihantui mimpi yang lebih nyata. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong istana yang gelap, mendengar suara-suara bisikan yang memanggil namanya dengan nada ancaman. Saat sampai di gerbang utama, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Kepala prajurit Arya tergantung di sana, mata terbelalak dengan ekspresi marah. Kepala itu menghadap Raja, seolah menunggunya. Raja terbangun lagi, kali ini dengan rasa takut yang begitu mendalam. Setiap malam setelah itu, mimpi serupa datang, dan setiap kali ia melihat gerbang istana, jumlah kepala yang tergantung semakin bertambah. Para prajurit yang pernah dibunuhnya secara tidak adil, prajurit-prajurit yang tewas dalam kekejaman Raja, satu persatu muncul dengan kepala tergantung di gerbang. Pada suatu malam, Raja Dirga sedang duduk sendirian di ruang singgasana. Api di perapian menyala kecil, hanya menyisakan bayangan-bayangan redup yang menari di dinding. Suara angin malam mendesir di luar, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Meskipun kekuasaannya masih utuh, Raja Dirga merasa gelisah. Selama beberapa minggu terakhir,
mimpi buruk tentang prajurit yang ia eksekusi terus menghantui malam-malamnya. Namun, raja yang sombong itu selalu menepisnya, menganggapnya hanya sebagai permainan pikirannya sendiri. Pada malam itu, entah kenapa, rasa gelisahnya lebih berat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya keluar dari istana. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sepanjang lorong istana, sesuatu yang jarang ia lakukan di tengah malam. Langkah kakinya yang berat menggema di dinding-dinding yang sepi, dan semakin ia berjalan, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang tak beres sedang menunggu di luar. Ketika Raja Dirga sampai di halaman depan istana, angin malam bertiup lebih kencang, membuat api obor yang menyala di gerbang berkedip-kedip. Saat ia mengangkat pandangannya, matanya tertuju pada gerbang istana. Di sana, terpasang sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pada gerbang kayu yang besar itu, tergantung sebuah kepala manusia. Wajahnya pucat dengan mata terbelalak, ekspresi penuh kesakitan dan kemarahan masih tergambar jelas. Raja mendekat dengan jantung berdebar, dan saat ia lebih dekat, kengerian itu semakin menjadi, itu adalah kepala Arya, prajurit yang pernah ia eksekusi. Raja terpaku di tempatnya, darahnya berdesir cepat. Namun, ia tidak mau percaya pada apa yang dilihatnya. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya, menutup matanya sejenak, dan ketika ia membukanya lagi, kepala itu masih tergantung di sana. Mata kepala itu, yang dulunya penuh kehidupan, kini menatap Raja Dirga dengan pandangan mati yang menembus jiwanya. Kepala itu mengayun pelan tertiup angin, seolah menunggu Raja untuk mendekat lebih jauh. Apa ini? Hanya sebuah ilusi, hanya bayangan, ini pasti tipu muslihat musuh. Raja Dirga bergumam keras untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa mungkin ada orang yang mencoba membuatnya takut, menggunakan trik kotor untuk menjatuhkannya. Ia meyakini, musuh-musuhnya dari luar istana mungkin menyusup, memasang sesuatu untuk menakut-nakutinya. Meski begitu, perasaan dingin di tengkuknya tak bisa diabaikan. Ia mencoba mendekati kepala itu dengan langkah ragu-ragu, meski di dalam hatinya ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia sampai hanya beberapa langkah dari gerbang, Raja Dirga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekeliling gerbang terasa sangat dingin, lebih dingin dari malam biasanya. Mata kepala Arya menatapnya, seolah mengikuti setiap gerakannya. Raja menahan napas, tangannya gemetar saat hendak menyentuh kepala itu, seolah ingin memastikan apakah yang dilihatnya nyata. Tapi sebelum tangannya menyentuh kepala itu, angin dingin menerpa wajahnya, membuatnya mundur selangkah. Dengan tangan gemetar, Raja Dirga akhirnya menarik dirinya kembali. Di dalam benaknya, ia mencoba mengendalikan ketakutannya. Ini hanya ilusi, gumamnya berulang-ulang. Hanya permainan pikiran, tidak mungkin, ini hanya ulah musuhku yang ingin menjatuhkanku. Ia kembali ke dalam istana dengan langkah tergesa-gesa, berusaha mengabaikan pemandangan mengerikan di gerbang. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah trik murahan. Namun, meski ia menolak untuk percaya, bayangan kepala yang tergantung di gerbang itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat tatapan kematian Arya, menembus ke dalam jiwanya. Meski ia berusaha keras untuk melupakan, perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai dari balik kegelapan semakin kuat. Malam itu, Raja Dirga tidak bisa tidur. Di benaknya, terbersit rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu bahwa apa yang baru saja ia saksikan hanyalah awal dari teror yang lebih besar yang akan menghantui setiap malam berikutnya. Sejak malam pertama Raja Dirga melihat kepala Arya tergantung di gerbang, tidurnya tidak pernah sama lagi. Setiap kali ia menutup mata, wajah Arya selalu muncul dalam mimpinya, mata terbelalak, leher terputus, dan bibir yang seolah berbisik dengan kata-kata yang tak terdengar. Mimpi itu bukan hanya mimpi buruk, melainkan sebuah peringatan dari dunia gaib yang terus-menerus menghantui pikiran Raja. Malam berikutnya, Raja Dirga kembali melangkah ke halaman istana, dengan harapan bahwa apa yang ia lihat semalam hanyalah khayalan atau lelucon kejam. Namun, ketika ia mendekati gerbang, kengerian yang lebih besar menantinya. Tidak hanya kepala Arya yang tergantung di sana, tetapi dua kepala lagi telah bergabung. Mereka adalah kepala dua prajurit lainnya, yang juga ia eksekusi secara tidak adil. Wajah-wajah pucat itu menatapnya, penuh kebencian dan kemarahan. Mata mereka seperti menuntut keadilan dari sang raja, yang kini mulai gemetar di tempatnya. Ini tidak mungkin, ini tidak nyata, gumam Raja Dirga, meskipun rasa takut sudah mulai menguasai dirinya.
Ia berbalik dan lari masuk ke dalam istana, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ia dikejar oleh arwah-arwah yang ingin membalas dendam. Namun, ketenangan tidak datang kepadanya di dalam istana. Setiap malam, jumlah kepala yang tergantung di gerbang bertambah. Mula-mula hanya beberapa, lalu menjadi puluhan. Kepala-kepala itu adalah milik para prajurit yang dibunuhnya, prajurit-prajurit yang telah ia hancurkan tanpa belas kasihan, seringkali hanya karena alasan sepele atau ketidakpuasan. Wajah-wajah yang pernah menghormatinya sebagai raja, kini berbalik menatapnya dengan amarah yang tak terucapkan. Raja mulai merasakan dampak kutukan ini dalam kesehariannya. Siang hari, ia duduk di singgasana dengan wajah muram dan tubuh lelah. Di sekelilingnya, para pejabat istana berbisik tentang kesehatan mental sang raja, yang mulai terlihat goyah. Setiap kali ia berbicara, suaranya terdengar serak dan penuh kecemasan. Ia mulai kehilangan kepercayaan pada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada prajurit-prajurit yang masih setia kepadanya. "Siapa yang melakukan ini?" teriak Raja Dirga kepada para penjaga gerbang, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menjawab. Mereka semua tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan hal ini. Kepala-kepala itu muncul dengan sendirinya setiap malam, menggantung dengan wajah yang penuh dendam. Setiap penjaga yang melihatnya merasakan ketakutan yang sama, dan mereka mulai menjauh dari gerbang istana, enggan berjaga di sana. Malam demi malam, ketakutan Raja Dirga semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tidur, matanya terus terbuka lebar di tempat tidurnya, mendengar suara-suara aneh dari luar jendela. Suara langkah berat terdengar di lorong-lorong istana, disertai dengan bisikan pelan yang memanggil namanya. Ia tahu itu bukan suara manusia, melainkan arwah-arwah prajurit yang pernah ia bunuh, kini kembali dari dunia kematian untuk menuntut balas. Satu malam, ketika ia terbangun dari mimpi buruk yang sama, Raja Dirga memutuskan untuk melihat sendiri gerbang istana yang kini terus menghantuinya. Ia berjalan pelan ke halaman, setiap langkahnya berat, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ketika ia sampai di gerbang, pemandangan yang mengerikan telah menunggunya. Puluhan kepala prajurit tergantung di sana, bergerak pelan ditiup angin malam. Jumlahnya begitu banyak, hingga gerbang istana tak lagi tampak megah seperti dulu. Gerbang itu kini menjadi simbol dari kutukan yang menggerogoti kehidupan sang raja. Raja Dirga berdiri di sana, gemetar di hadapan kengerian yang ia ciptakan sendiri. Setiap kepala menatapnya dengan mata kosong, dan ia merasa seolah mereka bisa melihat jauh ke dalam jiwanya, jiwa yang penuh dosa dan kekejaman. Tubuhnya mulai bergetar tanpa henti, dan suara-suara bisikan dari kepala-kepala itu mulai terdengar di telinganya, semakin keras dan semakin nyata. Balas dendam, bisik kepala-kepala itu dalam keseragaman yang menakutkan. Raja Dirga tidak tahan lagi. Ia berbalik dan berlari ke dalam istana, napasnya terengah-engah. Ia tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini. Bayangan arwah-arwah prajurit yang telah ia bunuh terus mengejarnya, tidak peduli sejauh apa ia mencoba melarikan diri. Raja merasa bahwa keadilan yang pernah ia acuhkan kini mengejarnya dengan kecepatan yang tak bisa ia hindari. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, Raja Dirga terbangun dengan jantung yang berdegup kencang. Ia terbangun bukan karena suara keras atau mimpi buruk, melainkan oleh perasaan aneh yang seolah menyelimuti seluruh tubuhnya. Ruang tidur megahnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada keheningan yang mencekam, seolah-olah dunia berhenti sejenak. Ia membuka matanya perlahan, hanya untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya terasa aneh, seperti tidak lagi miliknya. Raja bangkit dari tempat tidur dengan tubuh berat, dan dengan tatapan yang terganggu, ia berjalan menuju jendela kamarnya yang menghadap ke gerbang istana. Ia menyingkap tirai dengan tangan gemetar, berharap pemandangan yang biasa akan menenangkannya. Namun, yang ia lihat di luar gerbang itu membuat darahnya membeku. Di bawah sinar bulan pucat, sebuah kepala baru tergantung di antara kepala-kepala prajurit yang telah dibunuhnya. Namun, yang mengerikan adalah kepala itu miliknya sendiri. Wajah yang tergantung itu tidak lain adalah wajah Raja Dirga, matanya terbelalak dengan ekspresi kengerian, dan mulutnya ternganga seolah-olah menjerit dalam keheningan abadi. Rambut hitamnya yang panjang menjuntai, tergerai angin malam, dan darah segar menetes dari leher yang terpenggal. Raja terdiam dalam kekagetan, otaknya menolak untuk memproses apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kepalanya tergantung di sana, sementara ia masih berdiri di dalam kamar, melihat semua itu. Napasnya tersengal, kakinya melemas,
dan ia terjatuh di dekat jendela, menatap kengerian itu dengan mata tak berkedip. Apa ini? Apa yang terjadi pada diriku? Suaranya terdengar gemetar, hampir tidak dapat keluar dari tenggorokannya. Kengerian mulai merayap ke dalam jiwanya, dan ia menyadari sesuatu yang mengerikan, tubuh yang ia rasakan saat ini bukan lagi miliknya. Raja Dirga mengangkat tangannya dengan gemetar dan meraba lehernya. Awalnya, ia tidak merasakan apa-apa. Namun, ketika jarinya menyentuh bagian leher, ia merasakan kengerian yang tak terkatakan. Ada sebuah celah di sana, tepat di tempat kepalanya terhubung dengan tubuh. Lehernya terpotong, kepalanya memang masih di sana, tetapi ia menyadari bahwa tubuh ini, tubuh yang masih berdiri dan bergerak, tidak lagi miliknya yang utuh. Ia hanyalah bayangan dari raja yang pernah berkuasa. Raja Dirga menjerit. Jeritan itu bukan hanya jeritan ketakutan, melainkan jeritan putus asa yang keluar dari kedalaman jiwanya. Jeritannya memecah keheningan malam, menggema di seluruh istana yang kosong. Namun, tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang untuk menolongnya. Tubuhnya jatuh ke lantai, dan raja mulai menggeliat dalam kepanikan. Ia mencoba berlari ke pintu, namun langkahnya terseok-seok. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah jiwanya mulai terlepas dari raga yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa seperti ditarik semakin jauh dari dunia ini. Kutukan itu telah membunuhnya, bukan dengan pedang, bukan dengan racun, tetapi dengan kengerian yang menghancurkan akalnya dan mencabut nyawanya secara misterius. Arwah-arwah prajurit yang telah ia bunuh kini telah mengambil apa yang menjadi milik mereka, nyawa sang raja yang zalim. Kepalanya yang tergantung di gerbang adalah simbol dari keadilan yang tidak pernah ia berikan kepada para prajurit yang setia. Ia sekarang menjadi bagian dari kutukan itu. Tubuhnya yang tersisa di dalam kamar hanya tinggal cangkang kosong, jiwa dan kesadarannya telah terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Malam itu, Raja Dirga tidak lagi menjadi penguasa yang ditakuti. Ia menjadi roh gentayangan, terikat oleh dosa-dosa masa lalunya. Kepalanya yang tergantung di gerbang menjadi pemandangan mengerikan bagi siapapun yang mendekati istana. Setelah kematian Raja Dirga yang misterius dan mengerikan, desas-desus tentang kutukan yang menyelimuti istana menyebar dengan cepat di kalangan rakyat. Kejadian-kejadian aneh di dalam istana, termasuk kemunculan kepala sang raja yang tergantung di gerbang, membuat ketakutan meresap ke dalam hati setiap orang yang mendengar ceritanya. Tidak ada yang berani mendekati istana, bahkan para prajurit yang sebelumnya setia kepada raja. Gerbang istana, yang dulu megah dan dijaga ketat, kini terlihat angker dengan kepala-kepala prajurit yang menggantung sebagai saksi bisu dari kutukan yang mengerikan. Setiap kali angin bertiup, rambut dan kain kepala-kepala itu berkibar pelan, seolah-olah berbisik tentang balas dendam yang tak pernah tuntas. Rakyat percaya bahwa arwah-arwah prajurit yang dibunuh secara tidak adil kini menjaga gerbang istana, menunggu siapapun yang berani mendekat untuk mengambil nyawa mereka. Sejak malam kematian Raja Dirga, istana yang dulu penuh dengan aktivitas dan kemewahan perlahan-lahan menjadi sunyi. Para pelayan dan pengawal meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, meninggalkan ruangan-ruangan kosong yang masih dipenuhi perabotan mewah dan harta karun yang tak tersentuh. Tanpa pemimpin baru yang menggantikan Raja Dirga, kerajaan itu jatuh ke dalam kekacauan. Hari demi hari, istana megah itu mulai ditelan oleh alam. Tumbuhan liar mulai merambati tembok-tembok batu, dan rerumputan tinggi tumbuh di halaman yang dulu dihiasi dengan taman-taman indah. Cat-cat dinding yang mewah mulai pudar, dan suara gemerisik daun kering menjadi satu-satunya suara yang terdengar di dalam istana. Warga yang tinggal di dekat istana mengaku sering mendengar bisikan-bisikan lembut dan tangisan dari dalam gerbang di malam hari, seolah-olah roh-roh prajurit yang gentayangan masih berduka atas kematian mereka yang tidak adil. Rakyat mulai menganggap istana itu sebagai tempat terkutuk, simbol dari kezaliman yang telah dilakukan oleh Raja Dirga. Mereka yakin bahwa istana itu kini menjadi tempat persinggahan arwah-arwah yang marah, tidak hanya dari prajurit yang dieksekusi, tetapi juga dari rakyat yang pernah menjadi korban kekejaman raja. Tiada yang berani memasuki kawasan itu, bahkan hanya sekadar melewati gerbangnya saja. Beberapa orang yang nekat mencoba mendekati istana dengan tujuan mengambil harta karun yang tertinggal di sana dilaporkan hilang tanpa jejak, menambah keyakinan bahwa tempat itu telah dikuasai oleh kekuatan gaib. Kerajaan yang dulunya jaya kini runtuh perlahan. Tidak ada raja baru yang muncul untuk memimpin, dan tak ada satupun bangsawan yang berani mendeklarasikan diri sebagai penerus tahta.